Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Nisa Karisma. Kami akan menghadirkan informasi seputar Kabupaten Kota Waringin Timur yang telah kami rangkum dalam Jurnal Kotim. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati meresmikan rest area pada kilometer 40, yakni penggilingan pentol spesialis dan pentol porang Magnus yang berada di Desa Jemaras, Kecamatan Cempaka pada Sabtu 10 September 2020. Pentol berbahan dasar porang ini bisa menjadi alternatif bagi penikmat kuliner yang hendak menyantap pentol dengan variasi lainnya. Saat prosesi dengan apa yang dinamakan Asrakal, lantunan syair dan puji-pujian melalui pembacaan syair-syair maulid oleh grup Habsi Baitul Muslimin asal Sampit, terasa bergema dengan penuh syahdu dan khidmat sebagai bentuk akan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suasana ini pula mengingatkan akan sejarah Islam di masa lalu ketika hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat memasuki kota Yasrib atau Madinah, dan disambut dengan lantunan syair-syair Maulid Habsi tersebut oleh umat Islam pada masa itu. Berikutnya dalam sambutan, Wakil Bupati Irawati memberikan apresiasi atas upaya pemilik tempat ini yang telah melakukan terobosan mengangkat tanaman porang sebagai sajian kuliner khas untuk dijadikan pentol. Ia juga berpesan agar lebih memberdayakan warga setempat sebagai tenaga kerja di tempat UMKM. Demikian sambutan saya dengan mengucapkan. Irawati mengatakan dibuatnya produk pentol dengan berbahan dasar porang bisa menjadi alternatif bagi warga yang hendak menyantap pentol dengan variasi lain. Untuk itu dirinya juga terus mendorong agar usaha ini terus dapat konsisten dikembangkan agar dapat menjadi ikon di tempat tersebut. Dan alhamdulillah saya berharap mungkin nantinya dibangunnya rest area ini di Desa Cemaras ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat di Desa Cemaras dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Cemaras. Dan karena adanya rest area ini otomatis itu ada perputaran ekonomi yang ada di Desa Cemaras, dan juga tentunya saya berharap kepada pemilik rest area ini apabila ingin memperkerjakan atau mencari tenaga kerja, utamakan dululah para pemuda-pemuda maupun masyarakat desa yang ada di desa ini. Menandai acara peresmian rest area kilometer 40 penggilingan pentol spesialis dan pentol porang Magnus di Desa Jemaras, Kecamatan Cempaka ini, Wakil Bupati Irawati melakukan pemotongan pita hingga dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng. Sementara itu, menurut owner rest area kilometer 40, Sumadi, menyatakan harga porang sekarang ini hanya Rp2.500 dibanding saat harga tinggi yang mencapai hingga Rp14.000 per kilogram. Penurunan drastis harga porang saat ini membuatnya prihatin, sehingga mencari ide bagaimana bisa keluar dari krisis ini. Dengan kondisi tersebut lahirlah ide mengolah tepung untuk bahan campuran adonan pentol. Tapi begitu semua petani nanam sekarang harganya sangat rendah sekali. Maka kita sebagai petani, kita ini mempunyai ide bagaimana untuk keluar dari krisis porang ini. Maka kita bikin chip lah, kita bikin kita tepung, kita bikin rukomangan, setelah bikin rukomangan, kita ciptakanlah namanya pentol porang. Dengan adanya seperti ini mungkin kita sebagai petani porang itu bisa terbantu karena untuk pemasaran pentol porang itu tadi. Pentol sampai sekarang masih menjadi salah satu favorit makanan cemilan masyarakat, sehingga dengan diolah menjadi pentol porang bisa membantu petani dalam menyerap hasil produksi. Norman Syah, Hayat TV. Kepala Desa Jemaras, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur berharap dengan diresmikannya rest area kilometer 40, penggilingan pentol spesialis dan pentol porang Magnus dapat memberdayakan tenaga kerja dari warga setempat. Dalam sambutan Kepala Desa Jemaras, Kecamatan Cempaka, Moju Beti Suheru, turut memberikan apresiasi atas upaya pemilik rest area kilometer 40 pentol porang Sumadi yang telah melakukan terobosan mengangkat tanaman porang sebagai sajian kuliner khas untuk dijadikan pentol.
Tentunya ungkap Heru ide kreatif dan inovatif ini agar hasil produksi porang dapat diserap dengan baik. Bahkan porang dapat dikembangkan dengan membuat tanaman tersebut menjadi bahan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti diolah menjadi pentol sehingga dapat mendukung ketahanan pangan daerah. Selain itu, porang juga salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan banyak memiliki manfaat untuk kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Heru juga berpesan dengan dibangunnya rest area kilometer 40 ini turut memberikan kontribusi positif, terutama untuk warga sekitar sehingga dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian warga setempat. Artinya para pemuda dan warga setempat dapat diberdayakan sebagai tenaga kerja lokal untuk dapat bekerja di tempat ini. Dengan adanya ini kita makan pentol porang, kita upload, mudah-mudahan se-Kabupaten Kota Waringin Timur ke depannya ke sini. Nah, jadi Jemaras ada pentol porang ke Jemaras. Jadi teman-teman ke Jemaras dan tamu-tamu Pemda pun minta daerah misalnya kalau ingin menikmati tamu ya ke sini. Nah, mudah-mudahan ke depan tempat kita ini tidak seperti ini. Dengan majunya usaha ini mudah-mudahan Pak Sumadi bisa melebarkan usahanya, tempat parkirnya, rest areanya lebih besar lagi. Sementara itu, menurut perwakilan dari PT BES, Nur Kodim, selaku mitra dari rest area kilometer 40 mengatakan, pentol berbahan dasar tanaman porang menggunakan pupuk organik, sehingga dijamin aman dan higienis untuk dikonsumsi, sebab tidak menggunakan pupuk pestisida atau kimiawi. Beliau menciptakan pentol porang maknyus organik, ya. Nah, bahwa kami juga menjaga mutu untuk kesehatan badan kita. Ya, kita punya terobosan baru, ya mudah-mudahan ini viral, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi makanan favorit masyarakat khususnya Jemaras dan umumnya kepada seluruh masyarakat di Kota Waringin Timur pada umumnya. Nur Kodim menegaskan porang salah satu jenis tanaman umbi-umbian dengan menggunakan pupuk organik dan tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan banyak memiliki manfaat untuk kesehatan bagi warga yang mengkonsumsinya. Norman Syah, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, memperingati Hari Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar sikat gigi massal. Kegiatan serentak pada Senin 12 September pagi tersebut diikuti antusias oleh para siswa sekolah dasar di Kabupaten Kota Waringin Timur. Peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional tahun 2022 di Kabupaten Kota Waringin Timur dipusatkan di Sekolah Dasar Negeri 3 Mentawa Baru Hulu Sampit. Kegiatan dibuka dengan penampilan seni tari dan musik dari siswa-siswi sekolah tersebut. Peringatan HKGN yang dirangkai dengan gerakan masyarakat hidup sehat di sekolah diawali dengan makan buah bersama, kemudian dilanjutkan dengan sikat gigi massal oleh para siswa. Di bawah bimbingan sejumlah dokter serta terapis gigi, para siswa terlihat antusias mengikuti arahan yang diberikan dalam menggosok gigi yang baik dan benar. Lewat kegiatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Umar Kadri, berharap tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan gigi yang masih rendah dapat meningkat. Terutama pada anak-anak, sebab sakit gigi dapat menurunkan nafsu makan. Akibatnya berat badan anak menurun dan mudah sakit, sehingga semangat belajar anak dapat berkurang. Dengan adanya kegiatan ini kita berharap masyarakat ini bisa melaksanakan sikat gigi paling tidak 2 kali sehari lah, pagi dan sore, untuk menjaga agar gigi tidak berlubang, kemudian gusi tidak bengkak dan gigi tidak sakit-sakit. Dampak dari sakit gigi, apalagi untuk anak-anak, itu selera makannya berkurang, kemudian bisa sakit-sakitan, tidak makan, kemudian dampaknya adalah penurunan berat badan, sehingga di sekolah karena sering sakit-sakitan bisa lemas, letih, lesu, dia semangat untuk belajarnya kurang. Jadi kita harapkan dengan rajin sikat gigi maka kesehatan gigi mulutnya ada terjaga. Peringatan HKGN dengan sikat gigi massal dilaksanakan serentak di seluruh daerah di Indonesia. Di Kota Waringin Timur, kegiatan serupa juga dilakukan di seluruh kecamatan yang ada.
Dalam kegiatan ini, pemerintah Kota Waringin Timur bersama unsur terkait turut melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam mendukung Germas untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, banjir yang merendam 19 desa dan 7 kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur hingga Senin 12 September masih terjadi. Namun karena selama 2 hari terakhir pemirsa wilayah banjir tidak terjadi hujan, membuat ketinggian air mulai turun antara 5 hingga 10 cm. Banjir di Kecamatan Parenggian hingga Senin siang masih terjadi. Banjir merendam 1 kelurahan dan 5 desa di kecamatan tersebut. Banjir bertahan dengan ketinggian antara 50 cm hingga 1,5 meter. Di Kecamatan Parenggian, total warga terdampak banjir berjumlah tidak kurang dari 500 kepala keluarga. Sebelumnya ketinggian air di Kecamatan Parenggian mencapai hingga 1,5 meter. Namun karena selama 2 hari terakhir tidak terjadi hujan, membuat ketinggian banjir mulai turun antara 5 hingga 10 cm. Pemerintah kecamatan setempat terus menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir. Bantuan yang disalurkan merupakan sumbangan dari sejumlah perusahaan swasta yang ada. Sini masyarakatnya yang terendam ini ada 500 kakak. Kondisi warga sebagian masih mengungsi di tempat saudaranya yang lebih tinggi. Kalau warga sementara yang dibutuhkan ya bahan makan, sembako sama obat-obatan. Ini bantuan mahasiswa swadaya royongan di antara beberapa perusahaan dan pengusaha yang ada di Kecamatan Parenggian. Kalau kondisinya sudah agak menurun sekitar 5 cm lah. Tapi kita berharap mudah-mudahan cuaca ini tidak hujan karena ini airnya air dari hujan dari hulu. Dari hulu ini ke hilir. Jadi kalau hulunya hujan ya kita sebagai di bantaran yang terendah pasti akan banjir. Hingga saat ini sebagian besar warga terdampak banjir masih memilih bertahan di rumah masing-masing meski rumah mereka terendam banjir. Hal itu dilakukan demi menjaga harta benda mereka yang dikhawatirkan hanyut terbawa banjir. Ini umumnya kan kalau di sini kalau ditinggalkan itu kalau barang yang hanyut. Dan siang itu kalau perempuannya itu karena tidak ada di rumah, orangnya kan kerja di pasar. Oh gitu. Nah, kalau terkecuali kalau suaminya ya itu kan aslinya kan kebanyakan sini nelayan toh. Jadi bisa bertahan di rumah untuk menjaga barang kalau ada yang hanyut. Warga berharap banjir dapat segera surut sehingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Sebab banjir yang terjadi membuat aktivitas warga menjadi lumpuh total. Masud Badarudin, Hayat TV. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya.
menonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sebuah pohon berukuran besar yang ada di pinggir Jalan Ahmad Yani RT 31 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat roboh dan menimpa teras rumah milik warga yang beruntung tidak ada korban. Namun akibat kejadian tersebut pemirsa membuat kerusakan selain pada bagian teras warga juga menyebabkan gangguan jaringan kabel. Sebuah pohon besar yang roboh tertiup angin kencang pada Senin sore 12 September 2022 kemarin, menimpa sebuah rumah milik Edi yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 31 Kelurahan Baru, Kecamatan Arsel, Kabupaten Kobar. Beruntung batang pohon yang diduga roboh karena tidak kuat menahan beban saat hujan disertai angin tersebut hanya mengenai bagian teras sehingga 2 orang penghuni rumah selamat. Petugas gabungan dari BPBD, Damkar, dan juga PLN segera turun ke lokasi untuk mengevakuasi batang kayu yang roboh tersebut. Dengan menggunakan chainsaw dan peralatan lainnya, para petugas membersihkan batang dan ranting-ranting pohon yang menimpa rumah milik Edi tersebut. Selain menimpa teras rumah warga, pohon yang roboh pada bagian batangnya ini juga menimpa kabel milik PLN, Telkom, dan juga TV kabel, sehingga sempat terputus dan mengalami gangguan. Menurut pemilik rumah, Edi menceritakan bahwa pada saat kejadian dirinya tidak ada di rumah. Namun 2 orang yang terdiri dari istri dan anaknya sedang di dalam rumah, sehingga dirinya sempat khawatir namun beruntung keduanya selamat. Hah? Kita jam 4-an lah, pas hujan deras. Ada dalam. Istri sama anak 2. Enggak apa ya? Enggak apa tapi ini. Enggak apa-apa, alhamdulillah enggak apa-apa. Sementara itu, berdasarkan keterangan warga bahwa pohon peneduh yang ada di pinggir Jalan Ahmad Yani karena usianya sudah cukup tua dan tinggi, sehingga cukup mengkhawatirkan terutama saat hujan disertai angin. Beberapa kali pihaknya menyampaikan kepada RT setempat agar mengajukan pemangkasan atau penebangan. Kena angin terlalu kencang. Langsung roboh. Ini banyak pohon yang tinggi-tinggi Bang sini, Pak ya? Ya? Banyak pohon tinggi juga di sini ya? Banyak. Ini masuk RT berapa, Pak? RT 31. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini wilayah Kobar dan sekitarnya memasuki musim penghujan dengan intensitas sedang hingga ekstrim. Selain rawan menyebabkan banjir atau genangan air, hujan yang disertai angin kencang juga kerap membuat pohon-pohon besar berusia tua rawan roboh, sehingga warga hendaknya berhati-hati saat beraktivitas. Muhammad Nasihin, SBTV. Pemirsa, tahukah Anda sukses menjadi salah satu pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka di Istana Negara pada 17 Agustus lalu? Hairunisa Nurtaza, perwakilan dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, diberikan reward oleh Kapolres Kota Waringin Barat, AKBP Bayu Wicaksono di halaman Polres Kota Waringin Barat. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemberian reward atau penghargaan yang diberikan Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono tersebut dilaksanakan dalam sebuah apel yang digelar di halaman Mapolres Kobar. Selain kepada Hairunisa, pemberian reward juga diberikan kepada 3 orang perwira Polres Kobar yang telah menorehkan prestasi dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota kepolisian di Polres Kobar. Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono menyampaikan bahwa pemberian reward kepada Hairunisa Nurtaza, siswa kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pangkalan Bun ini pantas diberikan dikarenakan telah membuat bangga masyarakat Kota Waringin Barat.
dengan menorehkan prestasi menjadi salah satu tim paskibraka pengibar dan penurunan bendera di Istana Negara. Sebab untuk menjadi pasukan pengibar bendera di Istana telah melalui seleksi yang sangat ketat menyisihkan ratusan peserta lainnya. Diharapkan hal tersebut bisa memberikan motivasi serta semangat kepada siswa-siswi yang lainnya untuk terus berprestasi dan terus berusaha memberikan yang terbaik baik bagi dirinya sendiri, sekolah, orang tua, dan tentunya kepada daerah. Keberhasilan dari Hairunisa menjadi salah satu bagian paskibraka nasional tidak lepas dari peran orang tua, sekolah terutama guru, pelatih, dan lainnya. Baik, pada pagi hari ini kami Polres Kota Waringin Barat ini menginisiasi pemberian reward kepada yang pertama adalah anggota, yang kedua kepada anak kita atau adik kita, siswi SMA 1 Pangkalan B atas nama siswi Hairunisa yang telah berprestasi atau menorehkan prestasi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Kota Waringin Barat Tengku Muhammad Akil Nur yang hadir pada acara pemberian reward bersama Kepala SMA Negeri 1 Pangkalan Bun juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian Hairunisa Nurtaza yang bisa membawa nama harum Kota Waringin Barat. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada Kapolres Kobar yang turut memberikan perhatian kepada pemuda-pemudi Kota Waringin Barat yang mempunyai prestasi. Pemerintah Kota Waringin Barat melewati Dinas Pemuda dan Olahraga secara khusus memberikan apresiasi kepada Pak Kapolres dalam kegiatan ini dengan memberikan reward kepada pemuda-pemudi kita Kota Waringin Barat yang memang punya prestasi yang luar biasa. Ungkapan syukur dan terima kasih juga disampaikan oleh Hairunisa Nurtaza atas reward yang diberikan Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono, di mana reward ini merupakan yang kedua kalinya diberikan Polres Kobar. Banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres karena sudah mau memberikan reward kepada saya untuk yang kedua kalinya, Pak. Saya sangat bersyukur karena Bapak mau memberikan reward kepada saya. Terus di sini juga termasuk kebanggaan saya tersendiri karena saya bisa bertemu langsung dengan Pak Kapolres, bisa menerima reward dari Bapak Kapolres. Sebagaimana diketahui bahwa Hairunisa Nurtaza sebagai perwakilan Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2022 lalu. Muhammad Nasihin, SBTV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat mengapresiasi langkah cepat Polres Kobar dalam menindaklanjuti terkait kasus dugaan pungli BBM yang dilakukan oleh oknum anggota Polri yang berada di perairan Kumai beberapa waktu lalu. Kok gimana sampean? Iya. Saya melihat kapal ini bergerak di depan pos. Ya, begitu saya cek, saya tanyakan kepada kaptennya. Maaf, Kap, ada soal ditingkat, ya kan? Kapten tidak bisa menjawab. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat mengapresiasi langkah cepat Polres Kobar dalam menindaklanjuti serta menindak tegas pada oknum yang diduga melakukan pungutan liar bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi di perairan Kumai. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Kobar Bambang Suherman menilai, langkah yang dilakukan oleh Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono sangat tepat dan cepat dalam menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Hal ini dinilai sangat baik sehingga ini menunjukkan komitmen dari Polres Kobar sendiri untuk mewujudkan Polri yang presisi. Oknum polisi yang melakukan pungli tersebut juga sudah diperiksa dan jika terbukti melakukan pelanggaran tentunya akan ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terkait dengan peristiwa yang adanya pungli salah satu anggota ya di institusi Polri, ya kami apresiasi kepada pihak pimpinan kepolisian Kota Waringin Barat karena sudah bertindak langsung. Ya, begitu dia mendapat info langsung mengamankan, ya langsung ditindaklanjuti. Dan jika memang itu bersalah, ya tentunya apa yang sesuai statement Pak Kapolres akan ditindak. Ya agar ini tidak mengulangi lagi terjadi kepada yang lainnya. Memang sungguh ironis pada saat-saat BBM mengalami kenaikan, rakyat menjerit, kok malahan seorang petugas melakukan seperti itu. Tapi harapan namanya ini personil. Ya sekali lagi personil. Artinya bukan istilahnya ini institusi. Nah oleh karena itu mudah-mudahan harapan ke depan tidak ada lagi seperti itu. Politisi Partai Gerindra ini juga sangat prihatin dan sangat menyesalkan karena pungli yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut dapat memperburuk citra polisi di mata masyarakat. Karena sampai dengan saat ini Polri sedang dalam sorotan.
Adanya video viral kejadian pungli yang sudah tersebar di beberapa sosial media tersebut merupakan wujud kontrol dari sosial masyarakat terhadap institusi pemerintah, baik itu TNI, Polri, dan ASN. Untuk itu masyarakat jangan takut untuk berani melapor jika ada oknum yang nakal. Bambang Suherman juga mengajak masyarakat untuk mengawal sehingga oknum-oknum yang nakal dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku, sehingga muaranya adalah citra Polri, TNI, dan ASN kita menjadi lebih baik dan kepuasan pelayanan masyarakat meningkat. Muhammad Iksan, SBTV. Masa bukan? Mana? Mana Bapak? Mana Bapak? Bapak sampai kembalikan 1 galon. Mana? Ya kan? Mana buktinya mana? Lah itu bukan jalan sampean. Loh, lah itu kan bukan jalan sampean. Dari sini tadi. Mana ada? Kan ngisi di sini tadi. Enggak ada. Enggi, kamu yang ngisi tadi. Mana tadi galonnya? Saksi. Ini saksi. Mana galonnya? Itu galonnya. Itu galonnya. Ah, mana. Oke ya. Tunggu. Benarkan aja. Mau panjang dia, oke masalah. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nisa Karisma, mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.